Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Bahasa Inggrisnya 6 itu 6. Tapi kalau ada foto baru langsung dijajain itu lebih ya. Apa nih? Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Nantikan terus konten prank selanjutnya ya. Soal suatu barisan aritmatika, tentukan rumus umum suatu barisan aritmatika dengan suku pertamanya senilai 8 dan bedanya 5. Caranya, untuk mencari rumus umum, kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Lalu, nilai yang sudah diketahui, kita substitusikan ke rumus ini. A kita ganti jadi 8 ditambah N kurang 1, B nya 5 sama dengan 5 ini kita kalikan dengan kurung yang di depan, jadi 8 turun 5 kali N jadi 5N, 5 dikali min 1 jadinya min 5 sama dengan 8 kita pindahkan ke kanan jadinya 5N min 5 ditambah 8 jadinya plus 3. Soal penerapan barisan aritmatika, diketahui suatu perusahaan menghasilkan 5.000 binder pada bulan pertama, lalu bertambahnya karyawan membuat produksinya meningkat sebesar 200 unit. Kemudian ditanyakan berapakah banyaknya binder yang diproduksi pada bulan kelima. Di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai A-nya adalah 5.000 binder, 5.000. Lalu nilai B-nya adalah sebesar 200, lalu N-nya sebesar 5. Untuk mencari banyaknya binder yang diproduksi pada bulan kelima, kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Lalu kita substitusikan angka-angkanya ke dalam persamaan tersebut. U5 sama dengan 5.000 ditambah N-nya sebesar 5 dikurang 1, B-nya 200. 5.000-nya kita turunkan, ditambah 5 dikurang 1, 4, 200-nya turun. Sama dengan 5.000, 4 dikali 200, sama dengan 800. Jadi banyaknya binder yang diproduksi pada bulan kelima sebesar 5.800 binder. Soal biasa, barisan geometri. Diketahui barisan geometri 14, 28, 56, 112, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 barisan geometri tersebut. Dari soal ini kita mengetahui suku pertamanya adalah sebesar 14, lalu rasionya kita dapatkan dari hasil pembagian antara suku kedua dan suku pertama dari barisan tersebut. Jadi hasilnya adalah 2. Lalu, berapakah suku ke-10-nya? Untuk mencari suku ke-10, kita menggunakan rumus UN sama dengan AR N min 1. Oke. Nilai yang sudah diketahui kita substitusikan ke persamaan. A-nya sebesar 14 dikali R, R-nya 2, N-nya 10 min 1. Ini U10 ya. Oke. U10 sama dengan 14-nya turun dikali 2 pangkat 9. 10 kurang 1, 9. Oke. 14 dikali 2 pangkat 9, 512. Oke. 14 dikali 512 hasilnya adalah 7.168. Ini adalah suku ke-10 barisan geometri tersebut. Oke, diketahui jumlah penduduk Desa Nusa Jaya pada tahun 2010 sebesar
100.000 jiwa. Lalu rata-rata untuk perkembangan penduduknya per tahunnya sebesar 2,12%. Lalu dijadikan desimal, jadi senilai 0,0212. Lalu untuk N-nya kita dapat dari 2015 dikurang 2000 tahun 2010. Jadi 5 tahun. Untuk mencari berapa jumlah penduduk pada tahun 2015, kita menggunakan rumus PN sama dengan PO dalam kurung 1 plus R pangkat N. Lalu kita substitusikan, jadi P5 sama dengan 100.000 dalam kurung 1 plus 0,0212 pangkat 5. 100.000 kita turunkan, lalu 1 tambah 0,0212 ditambah hasilnya segini. Lalu 100.000 diturunkan, 1,0212 dipangkatkan menjadi sebesar 1,1106. Lalu kita kalikan dengan 100.000, hasilnya 111.060 jiwa. Fun GS, Linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Yeditya Nanto Firdausy. Saya akan membahas soal dari materi fungsi linear. Baik, soal pertama. Sebuah perusahaan menjual widget dengan harga Rp50.000 per unit. Jika biaya tetap perusahaan adalah Rp200.000 dan biaya variabel per unit adalah Rp30.000, tentukan persamaan linear untuk total biaya berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Jadi jawabannya adalah biaya tetap atau B itu nilainya 200.000. Biaya variabel per unit 30.000 dan persamaan fungsi linearnya adalah C sama dengan 30 X ditambah 2. Baik, soal nomor 2. Tentukanlah persamaan garis melalui titik 1,2 dan 4,5. Jadi cara penyelesaian soal nomor 2 yaitu mencari gantian, yaitu dengan cara D2 kurangi 1 per X2 kurang X1 lima 2 per 4 ini 3 per 3 atau 4. Terus gunakan ini 1,2 untuk mencari taksam atau B dengan cara Y sama dengan MX plus BNP. 2 sama dengan 1 kan 1 plus B. 2 sama dengan 1 plus B. Dan hasilnya B adalah 1. Jadi persamaan linearnya adalah Y sama dengan X plus 1. Fun GS, non-linear. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi non-linear. Soal pertama, tentukan nilai dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4 saat nilai x sama dengan min 3. Jadi penyelesaiannya adalah fungsikan x sama dengan 3 adalah fungsi. Jadinya f min 3 sama dengan min 3 kuadrat plus 4 kali min 3 plus 4. Hasilnya 9 min 12 plus 4. Hasilnya X min 3 sama dengan 1. Baik, untuk soal nomor 2 fungsi non-linear, yaitu seorang petani memiliki luas tanah yang mengikuti fungsi AX sama dengan min X kuadrat ditambah 8X ditambah 12, di mana A adalah luas dalam meter persegi dan X adalah jumlah pupuk dalam kilogram.
Tentukanlah pupuk yang diperlukan untuk mendapatkan luas maksimum. Penyelesaian nomor 2 adalah fungsi kuadrat AX sama dengan min X kuadrat plus 8X plus 12 memiliki titik maksimum di X sama dengan min B2A per 2A. Nilai A kita tahu sama dengan min 1, nilai B 8. Jadi X sama dengan min 8 per 2 kali min 1 sama dengan 4. Jadi jumlah pupuk yang diperlukan untuk mendapatkan luas maksimum adalah 4 kg. Ya, terima kasih. Udah belum? Saya akan menjelaskan matriks ordo 3x3. Jadi ada 8A, 154, 326 sampai 202, 4, 5, 2. Ini kita pakai ordo yang 3x3. Nah, di sini itu kan A kali B, berarti sama dengan 3x3. Nah, di sini ada 154, 326, terus kita bedain lagi 2, 02, minus 5. Kita determinankan 1 kali 2 ini transpos karena dia berpindah, jadi 1 kali 2 plus 3 kali 4 terus yang ini 1 kali 0 plus 3 kali 5 kali minus 5. Yang ini 1 kali 2 plus 3 kali 2. Yang ini 5 kali 3 plus 2 kali 4. Yang ini sama 5 kali 0 plus 2 kali minus 5. Terus yang sebenarnya 5 kali 2 plus 2 kali 2. Ini yang di sini. Karena ini di sini baris. Ini kolom. Terus kalau udah semua, kita silakan. Jadi kita determinasikan dari matriksnya. Matriksnya 1 kali 2 tambah 3 kali 4, 14. 1 kali 0 plus 3 kali 5 kali minus 5 sama dengan 15. Yang ini 1 kali 2 plus 3 kali 2 sama dengan 8. Dan ini baris kedua 5 kali 3 15 plus 2 kali 4 8 hasilnya 14. Ini 5 kali 0 hasilnya 0 plus 2 kali minus 5 sama dengan minus 10. Yang ini 5 kali 2 sampai 10 plus 2 kali 2 4, jadi hasilnya 10. Baris ketiga 4 kali 2 sama dengan 8 plus 6 kali 4 sama dengan 6 kali 4, jadi 24, hasilnya 18. 4 kali 0 0 plus 6 kali minus 5 sama dengan minus 30. 4 kali 2 8 plus 6 kali 2 sama dengan 12, jadi hasilnya 20. Nah, ini udah patokan dari sebuah ordo matriks. Oke, tadi kan sudah dijelaskan matriks ordo yang 3x3. Nah, sekarang di sini ada matriks ordo yang 2x2. Nah, di sini ada soal 2 4 0 minus 5 2 2. Terus yang ini 1 5 4 3 2 6. Nah, di sini kan pasti ada matriks yang ordo 3x3 ya guys ya. Jadi baris 3, kolom 2, berarti 2 kali 3. Cara penyelesaiannya biar jadi ordo 2 kali 2 itu gimana? Ini dia. Ini kita inverse atau kita kalikan. Ini baris dan kolom, jadi baris baris dan kolom. Nah, ini selesainya gini. 2 dikali 1, 0 dikali 5, terus 2 dikali 4 sama yang sebelah juga 2 dikali 3 0 dikali 2 2 dikali 6. Yang bawahnya 4 dikali 5 dan sampai seterusnya sama kayak tadi.
Cara penjumlahannya 2 dikali 1 sama dengan 2 plus 0 dikali 5 0 plus 2 kali 4. Jadi hasilnya ini sama hasilnya minus 13. Dan ini juga sama penyelesaiannya 18 dan gampang kan guys, jadi order 2 kali 2. Di sini saya akan menjelaskan matriks penerapan. Hamdan membeli 3 jus mangga dan 12 jus jeruk dengan harga 46.000. Di tempat yang sama, Rita membeli 12 jus mangga dan 15 jeruk dengan harga 60.000. Berapa harga satuan gelas jus mangga dan jus jeruk? Di sini kita buat kotaknya dulu, jus mangga, jus jeruk, dan harga. Hamdan membeli 3 gelas jus mangga, 12 jus jeruk dengan harga 46.000. Rita membeli 12 jus mangga dan 5 gelas jus jeruk dengan harga 60.000. Jadi kita buat 3x plus 2y sama dengan 46. 3x plus 5y sama dengan 60. Ini matriksnya 3, 2, 2, 5 dikali xy sama dengan 3x 2y plus 2x 5y sama dengan 46.000 dan 60.000. xy sama dengan 3, 2, 25 min 1 sama dengan 46.000 dan 60.000. Ini xy sama dengan 3 kali 5 sama 15, 2 kali 2 sama min 4, 5 min 2, ininya kita ubah jadi 5 nya di atas, 5, 2 sama 2 ini jadi min 2, ini 3 nya jadi di bawah, dikali 46.000 dan 60.000. 1/11 5 kali 46 plus min 2 kali 60, 2 kali 46.000 plus 3 kali 60.000. xy sama dengan 1/11 5 kali 46.000 sama dengan 230 ditambah min 2 kali 60.000 sama dengan 120. 2 kali 46.000 min 2 kali 46.000 sama dengan min 92. 3 kali 60.000 sama dengan 180. 230 ditambah min 120 sama dengan 110. Min 92 ditambah 180 sama dengan 88. Jadi xy sama dengan 1/11 dikali 110 dan 188 sama dengan 10, sama dengan hasilnya 10 dan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan soal yang tadi kan limit tak hingga nggak soal cerita. Nah, kalau ini limit biasa yang pakai soal cerita, nanti soal ceritanya saya cantumin, saya edit. Nah, jadi itu soalnya limit x menuju 3 x pangkat 2 dikurang 4 akar x tambah 2 dikurang 3. Nah, limit x menuju 3 tuh kita ulang lagi, tulis x pangkat 2 dikurang 4 akar x tambah 2 dikurang 3. Nah, biar bisa kita jumlah itu yang punya akarnya yang kita taruh sini nih, kita tulis lagi dua-duanya. Jadi akar x tambah 2 tambah 3. Kenapa tambah? Karena kalau kita substitusi di sini tuh yang kurangnya jadi tambah. Per akar x tambah 2 tambah 3 limit x menuju tak hingga jadi kita ini lagi x pangkat 2 dalam kurung x pangkat 2 dikurang 4 tutup kurung, kita pindah lagi yang ini jadi x tambah 2 tambah 3
kurung. Jadi kan bilangan ininya kita kali yang ini jadi x tambah 2 dalam kurung tutup kurung dikurang ininya kita pindahin ke bawah 4-nya dikurang 4. Jadi ininya tuh kita faktorkan bilangan apa yang sama kayak x pangkat 2 dikurang 4. Nah, jadi tuh ini sama aja kayak x tambah 2 dalam kurung tutup kurung dalam kurung x kurang 2 tuh sama aja kayak x pangkat 2 min 4. Jadi ini kita keluarkan jadi kayak gini. Terus lanjutin aja yang atas dalam kurung akar x tambah 2 tambah 3 per x min 2 nya itu dari x min 2 nya itu dari x tambah 2 dikurang 4 kan 2 kurang 4 kan min 2. Nah, sekarang kita lanjutin x tambah dalam kurung x tambah 2 tutup kurung x tambah 2 tambah 3 tutup kurung 3 ditambah 2 tutup kurung akar 3 tambah 2 tambah 3. Jadi 3 tambah 2 5 dalam kurung akar 5 tambah 3. Akar 5 tuh kan jadi 5,23. Nah ininya kali 5 jadi 5 dikali 5,23 tuh sama kayak 26,15. Silakan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Pratama dari akuntansi 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi bilangan limit tak hingga. Jadi soalnya tuh limit x menuju tak hingga 3x pangkat 3 dikurang 2x tambah 2 per x pangkat 4 dikurang 3x kurang 5. Sini tuh kita pindahin dulu soal atasnya ke sini. Jadi limit x menuju tak hingga 3x pangkat 3 dikurang 2x tambah 2 pernya itu dari akar sini, akar paling gede. Jadi di sini semuanya x pangkat 4. Nah yang bawah juga kita samain kayak yang atas. Jadi x pangkat 4 dikurang 3x dikurang 5 karena pangkatnya yang ngerinya 4 jadi dibagi pangkat 4 semua x-nya. Nah terus yang di sini tuh kita bagi atau ya kayak kita kurangin lah. Jadi 4 kan x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 tuh jadi 3x dikurang ini jadinya 2x pangkat 3 ditambah 2 per x pangkat 4. Nah yang atas juga kita kita bagi x pangkat 4 per x pangkat 4 jadinya 1. 3 yang ini nih jadinya 3x per x pangkat 4 tuh harusnya 3 per x pangkat 3, cuman salah. Jadi terusin tambah 5x pangkat 4 sama dengan ini tuh ininya x-nya tuh kita ganti limit semuanya yang atas maupun yang bawah. Jadi bilangan apapun yang dibagi limit hasilnya 0. Nah di sini kan 3 per x-nya kan diganti limit, jadi bagi limit semuanya jadi 0 dikurang 0 ditambah 0. Nah yang satunya kan gak ada pernya, jadi tetap aja 1 dikurang 0 dikurang 0 jadi 0 per 1 sama aja 0 dibagi 1, jadi sama dengan hasilnya 0. Terima kasih. Ya, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan integral tak tentu. Nah, jadi 6 per, ini kan 2, jadi 2 ditambah 1 titik x 2 tambah 1 dikurang 5, ini kan 4, jadi 4 tambah 1 dikali x pangkat 4 tambah 1 ditambah 14, ini kan 1 nih x nya, jadi 1 tambah 1 dikali x 1 tambah 1 dikurang 7 dikali x. Nah, jadi 6 bagi 3 sama dengan 2 x 3 dikurang 1 dikali x pangkat 5 ditambah 7 dikali x pangkat 2 dikurang 7x. Jadi ini adalah hasil dari integral tak tentu.
penerapan integral tak tentu dalam matematika ekonomi. Jadi ini ada sebuah soal biaya marginal suatu perusahaan yaitu dengan MC sama dengan 8Q pangkat 3 dikurang 6Q pangkat 2 ditambah 5 dengan konstanta 3 dan unit yang diproduksi sehari itu ada 5. Nah, jadi caranya 8 ini kan Q-nya pangkat 3 jadi 3 tambah 1 dikali Q 3 tambah 1 dikurang 6 2 tambah 1 dikali Q 2 tambah 1 ditambah 5 kali Q tambah K. Nah, jadi 8 bagi 4 itu 2 Q pangkat 4 dikurang 6 bagi 3 yaitu 2 Q pangkat 3 ditambah 5 Q tambah K. K ini konstanta. Nah, jadi kita mendapatkan sebuah rumus untuk menghitung biaya total dan biaya rata-ratanya. Nah, jadi biaya rata-ratanya tuh seperti rumusnya AC sama dengan TC bagi Q. Nah, TC-nya kita sudah menemukan yaitu ini yang A. Jadi 2 titik Q 4 dikurang 2 titik Q 3 ditambah 5 titik Q ditambah K dibagi Q. Berarti ini Q kita kurangin 1 dari pangkat ini. Jadi 2 Q 3 jadi 2. Jadi hasilnya 2 Q pangkat 3 dikurang 2 Q pangkat 2 ditambah 5 ditambah K pangkat Q. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa unit yang diproduksi itu ada 5. Nah, jadi tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi 2 titik 5 pangkat 4 dikurang 2 titik 5 pangkat 3 ditambah 5 titik 5 ditambah 3. Nah, jadi kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 1.250 dikurang 250 ditambah 25 ditambah 3. Nah, jadi hasilnya ialah 1028. Nah, selanjutnya kita bakalan menghitung rata-ratanya. Ini kita selesai dulu. Nah, rata-ratanya itu 2.5 pangkat 3 dikurang 2.5 pangkat 2 ditambah 5 ditambah 3 pangkat 5. Jadi hasilnya yaitu 250 dikurang 50 ditambah 5 ditambah 0,6. Hasilnya 205,6. Tentu ini integral tentu dulu. Jadi 4 ini X nya pangkatnya 3 jadi 3 ditambah 1 dikali X 3 ditambah 1 ditambah 2 ini X nya cuma 1 jadi 1 tambah 1 dikali X 1 tambah 1 ditambah 3 titik X. Nah, jadi ini 4 dibagi 4 sama dengan 1 titik X 4 ditambah 1 titik X pangkat 2 ditambah 3 titik X. Nah, jadi tinggal kita integralkan dengan angka yang ini 3 sama 2. Jadi 1.3 pangkat 4 ditambah 1.3 pangkat 2 ditambah 3.3 dikurang 1.2 pangkat 4 ditambah 1.2 pangkat 2 ditambah 3.2. Jadi ini 81 ditambah 9 ditambah 9 dikurang 16 ditambah 2 kali 2 4 ditambah 4 ditambah lagi 6. Nah, jadi ini 99 dikurang 26 hasilnya 73.